Wabarakatuh. Kita mulai aja ya. Ini sudah ada sekitar 17 orang totalnya yang join. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hadirin sekalian, terima kasih siang ini telah berkumpul para marketing atau perwakilan dari Kubatur. Berada di tengah-tengah kita juga Pak Nanang Kosim selaku Direktur Utama dari Kubatur dan Ustadz Huzaifah. Beliaunya ini adalah kandidat Doktor Universitas Islam Madinah dan juga handling senior saja ya. Bisa handle pejabat yang ke Saudi. Masya Allah. Ya, siang ini Pak Nanang dan Ustadz Huzaifah akan sharing beberapa insight atau tips ya mengenai seputar ibadah umroh. Nanti Pak Nanang mungkin lebih ke gimana tips-tips berjualan, mencari lain-lain. Nah, kalau dari Ustadz Huzaifah ini nanti saya sendiri belum tahu Ustadz ini apa yang mau di-sharing nanti Ustadz. Sekarang tanpa membuang waktu lagi ya, waktu dan tempat saya persilahkan untuk Ustadz Huzaifah. Monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa shalli wa usallim ala man ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, baik yang di Indonesia maupun yang ada di Arab Saudi. Ana di sini diminta untuk sedikit memberikan pesan dan nasihat mungkin ya lebih tepatnya ya oleh Ustadz Ana, yaitu Ustadz Nanang Kosim selaku Direktur Utama. Jadi insya Allah kita akan sedikit belajar bersama dan berbagi bersama. Pertama teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbisnis umroh dan haji itu tidak seperti bisnis-bisnis lainnya. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu meluruskan niat, memperbaiki niat, dan betul-betul meniatkan bahwasannya bisnis umroh dan haji ini bukan hanya sekedar profit semata. Namun ada nilai ibadah yang mana ketika kita membantu untuk memuluskan atau untuk memudahkan seluruh aktivitas jamaah-jamaah para tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala, insya Allah pasti kita juga akan mendapatkan pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita betul-betul ikhlas, maka kita akan mendapatkan dua hal. Dunia dapat, akhirat dapat. Jadi yang pertama kali yang perlu kita fokuskan yaitu kita meluruskan niat bagaimana kita berkhidmat atau memberikan pelayanan yang terbaik kepada jamaah haji dan jamaah umroh semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, pasti nanti dunianya akan ngikut. Insya Allahnya seperti itu. Dan perlu kita ketahui juga bahwasanya bisnis umroh haji ini, kenapa kok kita harus meluruskan niat dulu? Karena ada beberapa hal-hal yang bisa dibilang kurang pasti lah ya dalam haji dan umroh ini. Misalnya ketika kita sudah datang di Mekah atau kita sudah datang di Madinah, ternyata hotelnya full, kita harus pergi ke hotel lain atau kita harus membooking hotel lain dan lain sebagainya, yang mana itu semua berada di luar jangkauan kita, di luar kehendak kita, di luar kemauan dan kemampuan kita. Jadi kalau kita hanya memikirkan profit semata, maka nggak nyanda ya, nggak bakal nyampe ke situ. Pada suatu saat kita rugi atau suatu saat kita harus memberikan pelayanan ekstra kepada jamaah, kita akan hitung-hitungan duniawi. Nah, hitung-hitungan duniawi, wah, saya kok rugi ya, udahlah saya nggak usah buka travel umroh aja lah dan lain sebagainya. Ketika ada delay di pesawat, ketika ada keterlambatan seperti beberapa hari yang lalu ya di airport Madinah dan airport Jeddah itu ada sistem yang error, yang mana kita harus memberikan makanan tambahan kepada jamaah, seperti pagi juga ya tadi ke Raudhah dan jamaah kita mendapatkan makan pagi, maka kita harus memberikan ekstra dan lain sebagainya. Kalau kita hitung-hitungan hanya hitung-hitungan duniawi, niat kita tidak lurus memberikan khidmat kepada
para tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala, pasti kita akan bawaannya kita sakit hati, bawaannya kita ya Allah kok kayak gini banget ya. Jadi kita tidak ikhlas. Jadi daripada kita tidak mendapatkan pahala, jadi lebih baik dari awal kita mengikhlaskan niat kita, meluruskan niat kita. Pertama, sebelum profit, yaitu kita memberikan khidmat yang terbaik kepada duyufur rahman, kepada para tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi teman-teman juga ketika memasarkan, ketika menghadapi jamaah yang datang ingin mendaftarkan umroh, maka kita pertama harus menyambut mereka itu dengan sukacita. Kita menyambut mereka dengan, oh ini insya Allah yang akan kita bantu ibadahnya. Jadi dengan itu, sebelum kita mendapatkan uang, kita sudah mendapatkan kebahagiaan dulu dari dalam hati kita, yaitu, oh ini insya Allah kalau umrohnya dia umroh mabrur, saya insya Allah kecipratan juga pahalanya. Jadi begitu yang nasihat yang pertama, teman-teman sekalian. Kedua, berkaitan dengan marketing. Marketing ini kita semampunya atau sebisa mungkin menjual paket dengan sejelas-jelasnya, tanpa ada kebohongan, tanpa ada biasanya kita ada tauriah ya. Insya Allah Bu, kita usahakan nanti pesawatnya direct Madinah. Padahal kita udah tahu bahwasanya pesawatnya itu ke Jeddah, dari Jeddah itu kita harus naik bis ke Madinah. Nah itu kalau bisa dihindarkan. Qulil haq walau kana murron. Kita berkatalah jujur, berkatalah yang hak, walaupun itu pahit. Mohon maaf Bu, nanti kita ada delay sekian jam pada penerbangan ini. Jadi nanti Ibu kemungkinan bersama para jamaah lainnya harus menunggu di bandara selama sekian jam. Pokoknya ada apapun yang pahitnya itu kalau bisa disampaikan di awal apabila kita sudah mengetahui hal tersebut. Jadi penting sekali ini menjual paket dengan sejelas-jelasnya, tanpa ada kebohongan, tanpa ada manipulasi. Kalau hotelnya jauh, kita bilang jauh. Kalau hotelnya dekat, kita bilang dekat. Kalau misalnya ada kemungkinan upgrade, Bu ya hotelnya jauh, mohon maaf, tapi kalau misalnya Ibu mau upgrade dan lain sebagainya, kita ada opsi. Yang jelas kita berusaha semaksimal mungkin untuk tidak ada kebohongan. Karena apa? Sakit loh hatinya jamaah ketika kita sudah janjikan A, ternyata ketika di lapangan yang terjadi adalah B. Memang sebagian atau kadang-kadang kita tidak tahu itu di awal-awal. Kita tahunya last minute. Bahkan kadang beberapa kali dan lain sebagainya. Garis bawahi juga kalau bisa ambil 21 misalnya ini. Ternyata kita dikasih hanya 5 kuat. 5 kuat padahal ada yang sekeluarga harusnya satu kamar sendiri. Galasi bisa ditolerir. Tapi ternyata ada yang suami istri. Nah, ini kadang yang tidak dipahami oleh mereka-mereka broker-broker, muasasah, handling hotel dan lain sebagainya, yang mana itu adalah sangat-sangat penting yang menyangkut ibadah jamaah. Jadi kita harus sangat hati-hati sekali untuk memilih broker, untuk memilih tempat kita membooking hotel. Makanya kita kasih nasihat di sini, kalau bisa untuk direct hotel atau booking ke direct atau orang yang sangat kita percaya, maka itu jauh sekali lebih baik dibandingkan dengan hotel misal nih Artal Munawwaroh, 210 makannya 40 misal ini. Oh ternyata pada akhir-akhirnya nanti ada yang jual, wah saya bisa jual 180 kok. Nah ini jangan berarti kita langsung percaya. Juga nasihat secara umum dalam berbisnis ya, dalam berbisnis seperti yang sudah kita sampaikan tadi, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ana thalitsus syarikaini ma lam yakhun ahaduhuma fa in khana kharajtu min bainihima.
bahwasanya aku adalah orang ketiga yang ikut berbisnis di antara dua partner, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hotelnya 100 meter, kita nggak usah bilang deket kok sama Masjidil Haram, deket kok sama Masjid Nabawi, nggak usah bilang begitu. Misalnya jaraknya 200 meter ya 200 meter, di arah mana ya di arah mana. Kalau bisa kita ada peta-peta hotel, itu lebih baik lagi. Dan mungkin nanti misalnya ada Ustadz Nanang membriefing kan, hotel ini tuh jaraknya sekian, hotel ini jaraknya sekian, agar para marketing ini ketika menjelaskan kepada jamaah semuanya mengetahui. Jadi kurang lebih itu saja yang bisa disampaikan. Yang pertama, kita harus meluruskan niat. Yang kedua, kita harus jujur. Yang ketiga, kita harus semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada jamaah. Dan yang paling terpenting yaitu tidak ada kebohongan dan tidak ada khianat, yang mana hal itu semua akan memberikan nilai plus kepada travel kita. Mungkin itu saja Ustadz yang bisa disampaikan. Sebenarnya ini hanya sesi belajar bersama ya, bukan memberikan nasihat atau apa. Jadi insya Allah semuanya kita bisa mengambil manfaat dari ini semua. Semua kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, semua kesalahan datangnya dari diri saya pribadi dan dari syaitan. Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya terlepas dari semua itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz atas nasihatnya. Amin. Ini tafadhol Ustaz, kalau ada kegiatan lain siap bisa Ustaz. Iya. enggak apa-apa. Makasih banyak, mudah-mudahan nanti Allah Terima Subhanahu kasih wa taala banyak, pertemukan kita semua, dan yang belum ke tanah suci, nanti semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk ke tanah suci. Mungkin Anda pamit dulu, undur diri. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum Ustaz Nanang Qasim dan semuanya. Ada Ustaz Abu Ahmad juga, Ustaz Syarif. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan acara. Pak Nanang mau langsung masuk sesi, Pak? Ustaz Abu Ahmad dulu. Monggo Ustaz Abu sudah Ahmad. ada Abu Ahmad. Ustaz Abu Ahmad ini asli Jombang beliaunya. Sejak 2010 di Saudi. Istrinya sudah 4. Masya Allah. Mimpinya Pak Nanang ya. Fadhal Ustaz, berikan nasihat pada teman-teman marketing. Monggo Ustadz Abu Ahmad, waktu dan tempat dipersilakan. Oh, suaranya Ri. Oh, sini Ustaz, sini. Ya, sini aja, sini. Bentar. Ya cari jualan Ustaz langsung aja. Ya. Tes. Udah bunyi tuh? Udah ya? Udah bunyi Ustaz? Aman. Monggo Ustaz, langsung aja Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mana ini hilang? Nah, mana Bos Kosim ini? Udah langsung bunyi Ustaz, nanti di belakang. Itu. Nah. Yang ini bisa nggak yang kecil-kecil? Teman-teman yang kelihatan di sini. Bentar. Gitu. Enggak, keluar semua kecil.
Nggak bisa, kalau di HP bisa, di laptop bisa. Nah, itu ini wes. Ya, teman-teman marketing ini dari mana saja ini? Salam kenal dari saya Syarif Jombang. Nah, Ustaz. Kebanyakan dari Surabaya Sidoarjo, Ustaz. Oh, nggak Ya, jauh-jauh ya. ada juga yang dari Kendari itu sepertinya. Ada yang dari Jakarta Tim nggak? Rauf. Yang dari Jakarta nggak ada sepertinya. Ini ada dari Bengkulu, Mbak Feti, jamaah saya. Dia gabung, Masya Allah. pengen tambah ilmu katanya. Siap, Ya, siap. siapa tahu nanti ada cabang di Bengkulu sama beliau. Amin, insya Allah, Ustaz. Ada Mbak Feti. Mendengarkan enggak yang Mbak Feti? Ada itu beliaunya. Mbak Feti. Ya. Yang mau kita bahas apa ini? Jualan, Pak. Marketingnya bagaimana selama... Oh, siap dengar Pak Ustaz. Itu dia chatting Mbak Fetinya. Tape. Selama ini marketing bagaimana perkembangannya? Mungkin kita bisa komunikasi sama Mas Eri ya. Sedikit-sedikit info. Saya hanya penghubung aja, Ustaz. Oh gitu. Ini yang marketing. Iya. Saya tim teknis ini di Kuba, di kantor. Teman-teman Mana-mana. masih banyak yang ini, Ustaz. Masih banyak yang baru-baru nih jualin. Oh baru. Banyak yang baru jualan umroh. Backgroundnya macam-macam. Ada yang dari marketing properti, ada yang sambil kerja, belajar, masih baru-baru. Saya juga masih Ya, belajar. minimal kan ada gambaran. Jadi kalau ngeblank itu biasanya agak sulit. Ya. Sebenarnya marketing itu kan pemasar. Jadi tombak pertama dari travel umroh itu sebenarnya dari marketing. Saya pernah diundang travel yang teman yang dulu dari Ripia kurang lebih 5 tahun yang lalu. Mereka mempunyai marketing yang banyak. Kurang lebih ada 20 marketing seluruh Indonesia. Setiap pulau ada. Nah, namun kebanyakan mereka marketingnya adalah itu tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Hudzaifah. Jadi cara orang bermarketing itu kebanyakan mereka adalah target closing. Iya enggak? Nah, closing ini sebenarnya kalau dalam kita orang yang beriman, jadi kita yakin sama Allah Subhanahu wa taala, jadi biarlah Allah yang closing. Nah, jadi cara marketing kita beda. Ini yang menjadikan tolak ukur kita. Marketing sebatas kita memaksimalkan untuk memasarkan, namun jangan pernah kita lupa dengan closingnya Allah. Jadi kita lebih pasrah dengan cara Allah daripada kita mengandalkan kemampuan kita. Jadi itu akan menuhankan keahlian kita. Jadi seahli apapun kita tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, itu intinya. Sehingga keberkahan yang akan kita dapatkan beda. Karena apa? Itu yang akan nampak. Jadi banyak orang closing dengan dia merasa dirinya bisa mengclosing semuanya. Namun hasil dari closing itu adalah kesombongan pada diri kita itu akan muncul. Kalau bukan saya siapa lagi kan gitu. Nah itu kembalikan dengan kaidah bahwasanya Allah lah yang mengclosing. Jadi dengan ikhtiar kita, tapi Allah yang menggerakkan hati jamaah yang akan ikut kepada travel. Jadi marketing itu ujung tombaknya dari travel.
Itu yang harus tadi ditanamkan oleh Ustadz Hudzaifah, niat. Nah, ketika kita niatnya untuk memuliakan tamu Allah, itu akan memudahkan kita sebenarnya. Saya pernah ngisi dari sekian cabang yang dimiliki travel dulu di Jakarta, itu rata-rata mereka bisa closing sekian banyak jamaah, namun dirinya tidak pernah mengclosing dirinya untuk berangkat ke Baitullah. Nah, itu yang sebagai tolak ukur bahwasanya mereka bisa mengantarkan seluruh jamaah, tapi dirinya tidak pernah menginjak kakinya ke tanah suci. Ini yang salah. Sehingga apa yang dia katakan tidak realista, jadi tidak realistis. Mereka hanya mengejar target profit yang tadi yang sudah disampaikan sedikit disinggung oleh Ustadz Hudzaifah. Jadi bukan hanya profit, tapi buktikan diri kita juga berangkat. Itu marketingnya. Sehingga ketika kita memarketing itu benar-benar kita merasakan. Kita pernah umroh, ya minimal itulah. Karena jangan dihitung satu sisi uang kita, uang yang kita keluarkan untuk ibadah umroh itu menjadi hal yang tekor nanti kita enggak. Tapi inilah cara Allah saat kita memarketing suatu bisnis, tidak lepas dengan kita lebih tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan di antara teman-teman kaum muslimin atau siapapun dalam dunia bisnis, mereka adalah lebih mengutamakan kemampuan diri mereka sendiri. Nah, ini sangat penting. Kan itu sudah pernah saya rasakan di dunia travel sebenarnya. Saya di Saudi Arabia kurang lebih dari tahun 2010. Dan kita sudah mengkonsultasikan dari jamaah yang kemudian mereka buka bisnis umroh, ada sekian travel, diantaranya ada 3 travel yang sudah konsultasi dengan saya, mereka sukses. Nah, walaupun saya sendiri tidak berkecimpung di dunia travel. Nah, itu. Nah, kenapa? Yang menumbuhkan kepercayaan, jadi menumbuhkan suatu orang itu percaya kepada kita adalah modal marketing adalah modal kepercayaan. Ketika orang sudah percaya dengan kita, kita dicari. Itu poin utama. Jadi bukan modal kita uang atau kita modal apa saja yang berubah untuk meyakinkan orang, enggak. Tetapi kita bangun dari kepercayaan. Makanya ilmu marketing yang paling baik adalah kalau bahasa Jawa Timuran itu geduk tular. Geduk tular. Jadi udah biarin aja jalan seperti alam gitu. Ya, seperti itu. Karena apa? Itu yang akan menumbuhkan hebatnya marketing dan itu Allah yang atur. Nah, cuma dengan ikhtiar kita tadi. Kebanyakan di antara marketing itu ya satu, mereka lebih memilih dengan cara mereka bagaimana saya bisa mengclosing banyak. Itu boleh dalam ilmu bisnis. Tapi yang kita tekankan adalah kembalikan kepada Allah. Minta satu sisi hal yang kecil itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mungkin kita bisa mengclosing 5 orang tapi Allah Subhanahu wa taala bisa melebihkan dari 5 tersebut. Bisa 20, bisa 50. Nah, itu karena apa? Kita langsung minta sama Allah. Misal yang kita datangi 5 orang, tapi kita minta sama Allah dimudahkannya. Bisa saja dari 5 orang ini cari teman yang lainnya, Allah tambah dengan 50 orang ya. Itu cara Allah. Padahal target kita secara dunia mengclosing hanya cuma 5. Apa poinnya? Adalah terus minta sama Allah. Jadi apapun itu tetap kita selalu meminta sama Allah Subhanahu wa taala. Itu cara closing yang sebagaimana dalam Al-Qur'an itu sebutkan perdagangan yang tidak pernah merugi tijaratan lan tabur. Jadi bagaimana perdagangan itu tidak merugi, yaitu tadi
ketika setiap apa yang kita bisniskan ada satu sisi yang kita tekankan karena Allah Subhanahu wa taala itu berat. Jadi kalau kita sudah kena kelihatan duit itu biasanya goyah hati kita. Jangankan kita yang bukan ustadz. Ustadz aja bisa goyah. Iya enggak? Udah kena merah, sekian dolar, warna dolar udah bisa menghilangkan niat tadi. Makanya beratnya sekali di dalam dunia bisnis, dan insya Allah bisnis yang tidak akan merugi itu melayani tamu Allah, itu jasa. Namun jangan sekali-kali kita curang atau dusta. Tadi disampaikan Ustaz Hudzaifah, itu titik poin yang penting. Nah, beliau teman lama di sini, bahkan kita juga pernah ngurusin jamaah haji sama beliau. Beliau juga handle para kemarin bawa wapres Yusuf Kala yang dulu mantan wapres, dan banyak-banyak yang VIP yang beliau urus. Yaitu tadi dunia bisnis tidak lepas dari fitnah harta. Nah, kita terus jaga, termasuk kita sebagai marketing pun terus menjadi tolak ukurnya adalah kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu inti poin utama. Insya Allah saat kita melangkah itu ada keberkahan. Dan istiqomahnya di situ. Walaupun kita tidak banyak tapi istiqomah. Mungkin 1 bulan kita bisa terus memberangkatkan satu bis. Tapi terus jangan kemudian banyak. Habis itu besoknya enggak. Kan gitu. Sekali dia berangkatkan banyak tapi tidak istiqomah, itu tadi. Jadi menjaga kepercayaan. Bisnis yang paling kuat bukan modal harta, modal dana, enggak. Tapi ketika kita sudah dipercaya orang, itu otomatis. Dan terbukti saya jalanin itu di sini dari tahun 2010. Saya datang, orang pada nyari kan gitu. Karena apa? Kita sudah bangun dari awal kepercayaan dan pelayanan. Orang sudah tahu bagaimana kita, orang sudah tahu bagaimana pelayanan kita. Udah, itu Allah datangkan dengan caranya Allah. Nah, dengan ikhtiar. Ikhtiar itu hanya sebatas satu sisi. Yang kedua, poin kedua. Yang poin pertama yang kita tancapkan adalah pertolongan, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu sekilas yang poin penting. Mungkin sama Pak Nanang akan bisa dilanjutkan. Kurang lebih dari saya, kurang lebihnya dari pribadi saya, lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz Ahmad Syarif. Intinya ya, dari Ustadz Abu Ahmad maupun Ustadz Hudzaifah tadi mengingatkan kita untuk meluruskan niat dalam bisnis ini, ya, meluruskan niat bahwa kita ini semua adalah pelayan tamu-tamu Allah dan meminta kita semua untuk mengembalikan semua urusan kepada Allah supaya dimudahkan. Nah, untuk ikhtiar yang lebih teknis lagi, ya, bagaimana kita tips-tipsnya untuk mencari jamaah umroh melalui internet terutama. Setelah ini akan tipsnya dari Pak Nanang selaku Direktur Utama Kubatur. Pak Nanang akan sharing hal-hal apa saja yang esensial yang biasanya dilakukan oleh pada saat mencari. Itu Pak Nanang ya. Pak Nanang. Siap. Dengar ya? Dengar insya Allah. Jelas. Alhamdulillah. Di sini jam 9.35, jadi setengah 10 masian. Pak Probo masih toleh lihat jam. Di sana mungkin setengah 2 ya Pak Probo ya. Ya, tadi alhamdulillah kita sudah mendengarkan tausiah dari Ustadzuna, Ustadz Hudzaifah dan Ustadz Abu Ahmad terkait dengan marketing. Kalau Ustadz Abu Ahmad tadi lebih ke arah marketing langit ya istilahnya. Saya marketing darat aja karena dua-duanya sudah marketing langit tadi.
Perkenalkan saya, bagi teman-teman yang belum pernah ketemu, saya Nanang Kozem, saya aktif di KPMI, terus kemudian membuat suatu unit bisnis baru terkait dengan travel umroh, dan sebenarnya bukan milik saya pribadi ya, travel umroh itu milik usaha bersama dari teman-teman di KPMI, termasuk juga di situ ada Ustadz Ma'ruf Nur Salam dan Ustadz Saputra pemilik sahamnya. Ini saya sampaikan kenapa, karena beberapa orang nanya ke saya, ini travelnya sampean toh Pak, bilang gitu. Jadi nanti kalau antum ketemu customer, calon jamaah, ditanya masalah itu bisa jawab bahwa kubatur itu adalah milik dari teman-teman KPMI, istilahnya usaha bersama barengan, 9 orang totalnya, 9 orang termasuk ada Ustadz Marun, Ustadz Saputra di dalamnya. Dan kubatur sendiri itu adalah brand merek dari PT Asam Baitullah Mabrur. Jadi PT-nya itu Asam Baitullah Mabrur Tour and Travel. Kisahnya dulu, kita kok kenapa matenkan namanya Kuba adalah, salah satunya adalah ketika kita patenkan Azam Tour, itu di kelas yang sama, di bidang pariwisata itu sudah dimiliki oleh Azam Tran. Jadi tertolak di hakinya. Kemudian setelah itu, kita itu beralih ke Marwah ya. Marwah ternyata sudah ada nama lain, Marwah. Jadi ditolak juga. Nah, terakhir adalah pakai namanya Kuba. Kenapa kok Kuba? Karena mengingatkan kita pada Masjid Kuba. Masjid pertama kali yang didirikan oleh Rasulullah SAW dan Pak Umroh. Kalau tidak ada udzur syar'i, jangan meninggalkan untuk berziarah ke Masjid Kuba. Kenapa? Karena ada hadis khusus terkait dengan Masjid Kuba, barang siapa yang berwudu dari rumahnya kemudian datang ke Masjid Kuba, kemudian sholat 2 rakaat, maka pahalanya senilai pahala umroh. Itu keutamaan khusus ya. Kalau di tempat-tempat lain tidak ada keutamaan khusus. Maksud saya kayak misalnya di Gunung Uhud, itu tidak ada keutamaan khusus seperti itu. Tapi kita bisa ke ziarah ke syuhada Uhud. Jadi yang paling pokok jangan pernah meninggalkan ini, berziarah ke Masjid Kuba, kecuali ada udzur syar'inya. Jadi namanya Kuba. Jadi ketika orang dengar Kuba pasti ingat umroh. Awalnya begitu. Terus kenapa kok enggak pakai singkatan dari PT aja? Azam Baitullah Mabrur itu disingkat jadi ABM, PT ABM. Wah, kedengerannya kok kurang asik gitu loh waktu itu. Kok kayak merek biskuit, UBM. Jadi enggak sip. Jadi akhirnya beralih ke Kubatur and Travel. Jadi nanti kalau antum jualan paket, ditanya, loh Pak, PT-nya kok beda gitu. Oh iya, PT-nya itu memiliki brand yang terdaftar di AGI namanya Kubatur. Kita pakai nama Kubatur, dan itu di Sisko Patuh pun, di Sisko Patuh yang dari Kemenak itu ada pilihan untuk masukkan brand. Jadi PT ini sudah ada izin umrohnya, brandnya apa itu ditulis gitu kan di situ. Jadi resmi ya. Jadi kalau antum melihat beberapa travel itu yang belum punya izin, itu PT A gitu ya, ternyata travel A, ternyata PT-nya B gitu kan. Itu ada juga yang izinnya cuma dompleng katanya, numpang. Padahal kalau dari Kemenak namanya numpang itu tidak diperbolehkan. Kalau kemarin kita ada bina dari Direktur Bina Haji dan Umroh Pak Nur Arifin itu datang menyatakan seperti itu, tidak diperbolehkan seperti itu. Jadi saya dulu juga melakukan kesalahan yang sama. Waktu kita divisitasi untuk izin, pengajuan izin, ternyata namanya konsorsium itu tidak boleh pakai merek sendiri. Jadi kita harus pakai merek PT yang sudah punya izin itu gitu ya. Dan kita kemarin ada kekeliruan di situ. Itu sepintas seputar Kuba Tour and Travel. Kemudian juga nanti insya Allah kita akan bahas terkait dengan bagaimana cara mencari jamaah umroh yang efektif gitu ya. Dan zaman sekarang kalau kita tahu tidak ada yang namanya orang yang tidak punya HP. Di HP itu banyak kontaknya mestinya, termasuk saudara-saudara kita. Nah, disitulah pengalaman saya itu memanfaatkan kontak-kontak yang ada untuk menawari untuk umroh gitu. Jadi walaupun mereka belum pernah umroh atau tidak pengen umroh dalam waktu dekat, tetap saya tawari. Kenapa? Karena untuk menempelkan brand kita jualan umroh, itu kita harus
sering-sering untuk menawari orang. Karena kalau umroh itu ada yang terencana dan ada tidak terencana. Yang tidak terencana itu kayak misalkan tiba-tiba ada rezeki dari mertua disangoni. Nyo umroh Pak. Terus dia pasti akan ingat, loh siapa yang jualan umroh temanku gitu kan. Lah fulan. Akhirnya karena kita sering update status di WA dan sebagainya, itu akhirnya mereka kenal bahwa kita jualan umroh. Kayak jamaah saya dari Kendari tadi cerita, mereka tuh pengen umroh. Tapi dengan kasus-kasus yang travel bodong dan lain sebagainya, beliaunya takut, khawatir, cerita sama saya tadi pagi ketika berangkat ke Masjid Nabawi, ternyata ada saudaranya yaitu Muslim di sini itu jualan umroh, akhirnya dia larinya ke kita gitu loh. Jadi kalau kita sering-sering bisa update status, menampilkan diri jualan umroh, insya Allah dengan sendirinya orang-orang ketika mau umroh pasti akan nanya kita. Yang kedua, terkait dengan dunia sosial media yang disampaikan Mas Erik tadi, walaupun kita belum bisa jualan via ad, via iklan gitu ya, kita pakai organik aja enggak apa-apa. Jadi sering-sering untuk update status di Facebook, sering-sering untuk bikin ulasan seputar umroh, termasuk sering-sering, bukan sering kalau ini ya, merubah foto profil dan di Facebooknya itu. Jadi ketika antum katakanlah hari ini ya, hari ini bulan ini November kita tidak ada keberangkatan umroh lagi. Yang ada adalah Desember. Nah, foto profil kita itu kita ganti untuk jualan yang umroh di Desember. Kenapa kok kita begitu? Karena ketika kita ganti itu foto profil kita, itu dengan sendirinya status kita itu terupdate bahwa ada seperti itu. Dan itu sering saya lakukan. Dan sering saya lakukan, walaupun tidak di umroh ya, sering saya lakukan di beberapa produk, dan kalau pas musim Ramadan gitu, pas musim-musim kurma, itu kadang-kala dengan manfaat seperti itu sudah kewalahan melayani pelanggan. Jadi pintar-pintar mengambil momentum, termasuk juga sering-sering tadi update di WA. Nggak apa-apa, orang melihat kita kok jualan itu terus, nggak apa-apa. Oh namanya juga jualan kan gitu kan. Kalau kita malu nanti orang nggak tahu kita kan gitu. Terus kok di travel sebelah teman-teman ini kok banter banget gitu loh, walaupun harganya lebih mahal dari kita dan sebagainya. Ya tidak ada masalah. Kembali lagi tadi sudah dijelaskan masalah marketing langit. Kalaupun dia tidak closing di kita, closing di teman sebelah, tidak ada masalah. Tidak masalah. Kan tadi malam, waktu kita berangkat ke sini itu, saya sebangku dengan 3 travel sunnah. Dan uniknya ketika kita di ruang tunggu di Juanda itu, 3 travel ini sholat bareng gitu loh. Imamnya ya dari travel lain, makmumnya dari travel ketiga travel gitu. Tidak ada masalah, sama-sama nyunahnya. Alhamdulillah. Jadi tidak ada masalah kalau ketika orang jor-joran, kok teman saya jualan itu tidak ada masalah. Kadang-kala kan antum ada sebagian dari kita tuh sungkan. Wah, mau tak tawari kok dia jualan travel lain, Rek. Enggak apa-apa, tawari aja. Enggak apa-apa. Enggak usah canggung, enggak usah malu gitu. Itu seperti itu. Dan kadang-kala yang mereka tanyakan seperti Ustaz Abu Deva sampaikan tadi terkait fasilitas. Fasilitas di travel, nanti antum ketika masarkan di Kubah, antum tanya detail ke admin atau ke saya, tidak ada apa-apa. Tidak ada masalah. Kayak misalkan fasilitas hotel, kemudian juga jarak dan lain sebagainya. Karena kadang-kala kalau kita tidak terbuka di awal, ekspektasi jamaah itu sudah wah sama kita. Apalagi kalau marketingnya cuma memburu closing yang disampaikan Ustaz Abu Ahmad tadi itu, ada beberapa hal yang tidak disampaikan. Karena ada faktor-faktor yang di luar kita, force major-nya kita itu ada. Di luar kontrol kita itu ada. Kayak misalkan jamaah kita yang saat ini di Masjid Nabawi sini di Madinah ini kemarin dapat kamar hotel yang sempit. Kamar mandi luar dan lain sebagainya gitu kan. Akhirnya kita tahu, kemudian kita usahakan untuk dipindah dan alhamdulillah bisa dipindah. Yang demikian itu kadang di luar kontrolnya hotel, di kontrolnya travel di kita. Termasuk juga ketika jadwal pesawat itu ya. Tadi sampaikan masalah delay. Kalau yang teman yang baru landing kemarin malam itu bukan delay lagi, reschedule Pak jadwalnya, karena alasannya
pesawat itu penerbangannya ternyata jamaahnya tidak cukup banyak, akhirnya di reschedule gitu kan. Itu di luar kontrol kita. Makanya ketika kita jualan travel umroh, jelaskan sejelas-jelasnya resiko yang ada ketika mereka daftar umroh. Semisal ada reschedule, semisal juga ada mungkin nanti di kamarnya di hotel yang tidak sesuai dengan yang dipakai dan lain sebagainya. Tapi kalau di kita, insya Allah kami di Kuba komitmen untuk memberi pelayanan yang maksimal. Jadi kita tidak akan mendowngrade kecuali ada udzur syar'i ya. Tapi kita lebih ke arah men-upgrade gitu, walaupun nanti mungkin ada kerugian di pihak travel. Tapi memang komitmen kita seperti itu. Bahkan ketika kita pertemuan dengan Kemenak itu, Kemenak RI menyampaikan, jadilah travel yang profesional dan proporsional, beliau sampaikan begitu. Kalau kalian kelola travel dengan profesional, jamaahnya nyaman dengan kalian, dengan sendirinya, pahala itu akan mengalir ke kalian karena melayani tamu-tamu Allah. Jadi begitu. Jadi jelaskan sedetail-detailnya. Antum kalau belum paham terkait paket, tanyakan enggak apa-apa. Biar nanti adminnya itu telinganya itu rodok panas gitu loh. Pak, sebelah kok travelnya kok murah-murah, hotelnya api-api misalkan. Sampaikan aja, enggak masalah. Itu akan memberi pengalaman yang berharga bagi teman-teman di marketing. Apalagi kalau belum pernah umroh, itu ngeblank. Beberapa pertanyaan dari beberapa jamaah itu, Pak, ini kok umrohnya katanya cuma sebentar, tapi kok paketnya 9 hari, ngapain aja di sana kan gitu kan. Apalagi ada yang pakai 16 hari, ini satu hotel ada 16 hari di sini, ngapain aja di sana gitu kan. Kan pasti teman-teman yang belum umroh kan ngeblank. Tapi kami komitmen di sini insya Allah kita akan berusaha memandu jamaah untuk terus beribadah. Artinya di hari-hari tertentu, semisal Jumat, kita arahkan untuk membaca surat Al-Kahfi, kemudian juga untuk bersolawat dan sering-sering istighfar dan sebagainya. Tapi tetap kita akan pandu seperti itu. Jadi insya Allah seperti itu. Kalaupun ada pahit-pahitnya, seperti Ustaz Abu Taifah sampaikan tadi, ya perlu kita sampaikan. Kayak misalkan ya, tadi informasi dari admin dari Mas Erik, di kantor ada yang datang gitu ya, untuk mendaftarkan umroh untuk 3 orang. Tapi kok sayangnya kok hotelnya jauh Pak, begitu kan. Ya sampaikan aja memang kalau yang ini nanti tidak recommended untuk jamaah yang lansia Pak. Bu, tidak recommended untuk ini Bapak sama Ibu ikut yang pakai ini aja misalkan. Sebut tidak ada masalah. Sampaikan aja, jangan ketika jamaah minta yang paket yang harganya murah, pengen fasilitas mewah dan sebagainya, dan kita akan, lah ini loh Pak enak, enggak apa-apa gitu. Kayak misalkan ya, ini mungkin pengalaman aja. Saya tidak menyalahkan teman-teman travel lain terkait dengan yang mereka ngambil travel dengan shuttle bus. Shuttle bus itu memang 24 jam ada. Tapi tidak setiap detik itu siap melayani kita. Shuttle bus katakanlah itu satu hotel cuma 2. Terus kemudian dia perlu perjalanan mungkin 10 menit ke Masjidil Haram. Ketika sudah penuh dia, kita nunggu lama, itu tidak maksimal. Kalau menurut saya ya. Tapi itu maksud saya perlu kita terangkan seterang-terangnya. Kan cuma alasan gini, enak shuttle bus nggak perlu jalan. Nanti berhenti di terminal situ langsung masuk halaman Masjidil Haram. Tapi yang lain tidak disampaikan. Kayak misalkan shuttle bus kalau jalan semua, berarti kita nunggu di hotel yang jauh tadi, yang 1 kilo itu. Pengalaman saya dulu seperti itu dulu. Saya nunggu, karena waktu itu mungkin pas hari Jumat atau hari apa gitu, pas Rowame, shuttle bus itu kan sudah jalan. Harusnya idealnya mungkin 10 menit balik lagi ya. Tapi tidak balik-balik, karena jalannya padat. Nah, hal seperti ini mungkin yang perlu kita sampaikan. Jadi, tidak usah khawatir ketika Antum menyampaikan bahwa paket ini kok, Pak, jangan yang ini, Pak, ini jauh hotelnya. Pak, jangan yang ini pakai pesawat yang kurang nyaman misalkan. Sampaikan aja, tidak apa-apa. Nanti kalau tidak closing gimana? Balik lagi itu bukan rezeki kita, kan ngono ae. Ya, ya Pak Prabowo ya. Ini dengar ya? Dengar ya? Tidak ada masalah. Artinya ya, balik lagi tadi, bismillah, kita berusaha menjadi pelayan para tamu-tamu Allah, insya Allah Allah akan mudahkan untuk kita sekalian. Karena untuk teman-teman marketing, jualan travel umroh itu ya susah-susah gampang susah. Kalau pas dapat jamaah biasanya lebih dari 1 yang didaftarkan. Misalkan nih, kemarin ada yang nelpon saya mau umroh ber9. Jadi ada yang kapan hari ke kantor juga mau umroh ber5. Kalau kita ketemu 1 orang, kadang-kala itu
kadangkala seringnya mereka itu lebih dari 1 orang untuk berangkat umroh. Rata-rata berkeluarga. Jadi ya seperti itu, harus sabar. Ya Pak Probo ya, Pak Probo ya. Harus sabar ekstra. Terus juga namanya travel umroh, jualan umroh, ya itu tadi pasarnya memang sih banyak saat ini, tapi memang mungkin di sekitar kita, circle kita, mungkin tidak banyak yang sedang umroh, mungkin kita kesusahan. Padahal kalau kita lihat jamaah haji, jamaah umroh dari Indonesia paling banyak Pak, luar biasa. Kalau Kemenak itu mengatakan kapan hari itu 1 bulan itu 23.000 dari Indonesia. Bayangkan 23.000 Pak. Masa kita ngambil 10% enggak bisa? 10%-nya berapa ini Pak Probo? 2.300. Kakean 1% lah. 1% aja. Itu luar biasa. Dan itulah yang perlu kita sampaikan. Jadi teman-teman jangan lelah untuk jualan. Yang pertama, kita berharap pahala karena melayani tamu Allah. Yang kedua, kita berharap cuan, katanya Ustaz Teguh Ahmad, itu cuan yang dipikirkan. Jadi ada cuan di situ istilahnya. Itu efek sampingnya atau efek belakangnya lah istilahnya. Seperti yang jelas, ketika kita jualan paket, antum jelaskan sejelas-jelasnya. Ya tadi sampaikan kalau ada peta hotel luar biasa, sampaikan itu. Insya Allah nanti kita fasilitasi kok sama pihak Kuba, hari kami nanti fasilitasi terkait dengan mekanisme pendaftaran, terus pemilihan hotel, terus fasilitas yang ada dan sebagainya. Insya Allah kita akan fasilitasi. Tapi yang jelas antum ketika bingung untuk jualkan paket, bingung untuk tool marketing, nanti baliknya ke kami, ke admin tidak masalah. Kayak misalkan kita ada event gitu ya, ada event apa? Misalkan ada bazar nih, udah nanti request ke kami, misalkan ada bisa buka booth, itu nanti ngambil ke kantor aja, bisa dipakai untuk buka booth-nya. Ada banner, ada brosur-brosur, bisa untuk pakai, tidak ada masalah. Seperti itu. Barangkali nanti kita kembangkan dalam sisi diskusi, kalau ada di sana mungkin baru jam 2 ya? Ya, jam 2. Jam 2 menjelang asar nanti barangkali mau diskusi monggo. Ini di Madinah baru jam 10 kurang 7 menit jam sini. Baik. Sebagian kalau mau lihat beberapa gambaran sedikit tentang Masjid Nabawi, saya hampir tiap hari live di sini di Facebook ya. Di Facebook saya nanti antum bisa ikuti terkait dengan kayak misalkan saya pernah nge-live itu dari hotel ke Masjid Nabawi, berapa lama jalannya itu ada di situ juga ada. Terus suasananya di sini juga ada di situ. Barangkali antum bisa mengambil sedikit gambaran terkait dengan keberadaan teman-teman travel, teman-teman umroh di sini seperti apa gitu kan. Karena selain orang Indonesia di sini orang banyak, orang Pakistan, Bangladesh, seluruh dunia itu banyak di sini. Wes Rik, ngonai. Apa nih? Siap. Barangkali ada yang mau diskusikan. Ya, barangkali dari teman-teman marketing ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada beberapa kendala yang dialami selama ini mau di-sharingkan, kita diskusikan bareng-bareng. Monggo waktunya silakan. Silakan angkat tangan ya, nanti biar di ini sama co-hostnya. Silakan raise hand langsung aja. Tidak ada yang angkat tangan, Pak? Tidak ada. Ya, ini berarti sudah paham. Antara sudah paham atau tidur semua? Oh, Mas Probo angkat tangan. Tangannya diangkat, bukan resen. Pak Probo, monggo Pak Probo. Di unmute dulu Pak Probo. Nah. Silakan Pak Probo. Monggo, Mas Probo. Sudah di unmute. Suaranya antum enggak betul. Masuk. Oke. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
teman-teman tadi sudah dijelaskan secara teknis, gambaran untuk cara berjualan. Makanya ada hal-hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan teknis berjualan. Yang pertama itu ya saya memang belum pernah closing ya. Cuman ada beberapa yang sudah sempat nanya-nanya, terus akhirnya kepentok di Mas, regomu kok sakmene gitu. Di warung sebelah sana itu cuma segini loh dengan jumlah hari yang sama, terus hotelnya sama-sama bintang sekian gitu. Nah, itu cara mengcounternya yang elegan seperti apa tanpa harus menjelekkan warung sebelah tapi juga tidak merugikan kita. Terus yang kedua, apakah kita perlu membidik segmen pasar tertentu, misalnya karena kan kita ini berlabel istilahnya travel umroh sunnah ya, yang sedikit banyak ada perbedaan dengan biro-biro travel dari saudara-saudara kita yang lain, yang itu tentu mungkin bagi orang umum kadang-kadang tidak paham gitu. Karena mungkin di travel sebelah yang umum itu batasan-batasannya lebih longgar misalnya, terus pembimbingnya dari ustadz terkenal yang sering masuk TV dan lain-lain. Sementara di kita kalau di mata orang umum kan jarang yang kenal dengan ustadz-ustadz kita. Otomatis itu menurut saya akan menjadi sebuah tantangan tersendiri gitu. Nah, kemudian mungkin juga bisa disampaikan kira-kira apa selling point dari kita, dari Kubatur ini yang bisa kami jual kepada masyarakat. Mungkin gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang pertama terkait dengan paket yang yang dengan warung sebelah lebih murah, fasilitasnya sama. Memang kalau kita mengacu kepada hotel ya, hotel itu walaupun bintang 3, kadang-kala ada yang walaupun bintang 5, kadang-kala jaraknya ada yang lebih jauh. Makanya nanti head to head-nya itu harus hotelnya sama, bukan bintangnya yang sama. Yang pertama itu. Yang kedua, komponen yang paling terpengaruh dalam pihak travel itu masalah pesawat. Kalau pesawatnya sama, itu bisa jadi memang dia jual memang murah. Bisa jadi seperti itu. Tapi jika pesawatnya berbeda, itu selisihnya jauh. Kayak misalkan ya, Lioneae, Singa Terbang itu dengan Batik, walaupun satu perusahaan, itu selisihnya kalau tidak salah hampir 1,5 juta per tiketnya. Jadi sudah kelihatan sekali kalau kita jualan di travel itu beda 500 saja katanya lebih murah sebelah. Ya memang lebih murah sebelah, tapi cuma 500.000. Tapi kalau kemudian karena kan di travel itu yang pertama yang pengaruh alat bintangnya itu walaupun bintangnya sama bintang 3 itu bisa jadi berbeda. Kayak misalkan ya, saya itu di Al-Saha sekarang itu ada yang mengatakan bintang 4. Itu di belakang itu ada namanya Leader Muna, itu bintang 5 di belakangnya mah lebih jauh lagi. Itu seperti itu. Terus yang selanjutnya yang pengaruh itu masalah perlengkapan. Kadang-kala kalau kami di Kuba itu kan perlengkapannya ya pakai seragam kayak yang antum enak pakai ya. Di beberapa video saya punya seragamnya kita itu jahit khusus, Pak, bukan seragam batik. Batik itu hitungannya lebih murah. Terus yang kedua, masalah fasilitas koper. Koper kita pakai 2. Ini juga selisih juga. Terus fasilitas lain, termasuk juga nanti antum lihat ada city tour-nya enggak.
Biasanya di situ jauh pengaruh. Jadi ada perbedaan-perbedaan di situ. Yang paling pokok nanti adalah masalah di pelayanan. Biasanya seperti itu yang paling membedakan. Tapi kalau itu semua kita head to head yang sama, berarti dia memang jualnya murah. Jualnya murah itu faktornya banyak. Salah satunya adalah mereka memburu jumlah jamaah. Semakin banyak jamaah, mereka bisa menekan harga. Tapi kalau semakin banyak jamaah, pengalaman kita, pengalaman teman-teman yang pernah saya cerita sama saya itu, ngurusnya lebih susah. Mending sampaikan sama Bu Ahmad tadi, itu satu base tiap bulan 45 orang gitu, pelayanan maksimal itu lebih bagus. Tapi kalau langsung datang 5 base, 4 base, kadang-kala itu handlingnya kewalahan, terus crowded lah istilahnya seperti itu. Itu bisa begitu. Tapi kalau dia bisa mendapatkan jumlah jamaah banyak, dia memang bisa mengepres untuk keuntungan. Dan memang mungkin jualnya memang sangat murah sekali. Cuman balik lagi di travel itu resikonya sangat tinggi. Sangat tinggi. Contoh yang paling nyata di saya saat ini bawa jamaah ini, hari ini jadwal ke Raudhah ibu-ibu ya. Jadwal ke Raudhah ibu-ibu. Jadwalnya itu jam 7 sampai setengah 8. Jadi pagi. Berangkatnya itu sebelum subuh mereka karena ngantri dan lain sebagainya. Nah, ternyata mereka itu belum bisa masuk Raudhah karena ngantri. Restorannya sudah tutup. Karena tutupnya ternyata jam 7.45. Akhirnya apa? Akhirnya ya kita dari pihak travel ya, karena kita sudah menyampaikan kepada jamaah makan 3 kali sehari. Ya mau enggak mau kita harus nyari makan untuk menyiapkan makan untuk mereka. Jadi seperti itu risiko-risiko yang ada. Itu kalau kita terlalu mepet jualnya, itu kita akan kesulitan untuk memberikan servis yang maksimal kepada para jamaah. Sebentar ya. Pintunya ada yang ketok-ketok. Nah, ada iklan sebentar. Saya di kamar hotel ini, di kamar hotel. Jadi kita jualan dulu. Pak, sampai jual kurma kok larang, sebelah salah. Tapi yang jelas kalau di kita insya Allah kita jamin untuk pelayanannya. Karena berapapun mereka bayar, kalau pelayanan itu nyaman, mereka tidak akan merasa dirugikan, kan seperti itu. Yang kedua, terkait dengan apa tadi? Yang ditanyakan tadi apa? Kali Pak Probo. Ini loh, segmen pasar, apakah kita segmen pasar ya? Teman-teman orang-orang ngaji Iya. kita kan ya, atau masyarakat umum. Kalau segmen pasar sebenarnya sih, menurut saya pribadi lebih ke banyak yang umum ya. Cuman memang bahasa yang kita iklankan tuh biasanya ke teman-teman yang sudah paham. Kenapa? Biasanya yang sudah paham itu nanti nyuruh atau memprohkan saudaranya itu ke kita. Misal antum itu pasarku gitu kan. Tapi sebenarnya bukan pasarku karena antum tidak mau umroh misalkan. Tapi ketika ada saudaranya antum mau umroh pasti akan diarahkan ke kita. Itu. Jadi tidak usah kita batasin sebatas apa. Tapi ketika dia sudah terkait dengan syarat, memang kita harus tegas untuk menyatakan seperti itu. Terkait dengan nama-nama ustadz dan lain sebagainya, itu sebenarnya kalau pembimbing itu kan di Saudi itu ada sendiri. Jadi kita ini ada 2 orang, tour leader sama mutawif namanya. Tour leader itu yang bawa jamaah dari Indonesia ke Saudi. Sampai Saudi nanti ada yang tour guide-nya sendiri, mutawifnya ya, tour guide-nya. Jadi tour guide ini yang kita pilih, yang paham kondisi Saudi, yang paham kondisi mungkin sirah di sini, yang paham terkait dengan peraturan-peraturan yang ada, itu lebih bagus. Dan itu yang kita butuhkan. Kalau ustadz dari luar, dari Indonesia biasanya ya kayak jamaah. Di sana, di sini enggak ngapa-ngapain. Karena tugasnya tour leader itu sebenarnya cuma mendampingi jamaah
ketika dia dari Indonesia ke Saudi, sama kepulangan aja. Selebihnya nanti yang ngurusi tour guide di sini. Makanya di kita selektifnya di tour guide-nya di sini. Jadi kita siapkan tour guide yang maksimal di sini. Jadi enggak sembarangan gitu loh maksud saya. Jadi kalaupun kita jual nanti, kita enggak jualan ustadz istilahnya kalau di Indonesia. Karena sudah bukan zamannya lagi mungkin seperti itu. Tapi enggak apa-apa kalau nanti kita misalkan ada beberapa ustadz kita yang kita menjadi tour guide-nya, tour leader-nya kita jual enggak apa-apa. Itu juga kita akan fasilitasi. Tapi lebih baik sebenarnya kita jual ke fasilitas dan pelayanan. Bukan nama ustadznya, oh nanti dibimbing ini, dibimbing. Enggak. Jadi yang itu enggak usah kita tampilkan. Tapi tetap kita ada tour leader dari sini yang akan mendampingi jamaah biar maksimal. Seperti itu Pak Probo. Nanti insya Allah ada pelatihannya yang online sama Om Erik yang FBA dan lain sebagainya. Teman-teman nanti kalau mau belajar nanti di Om Erik ada. Ada lagi mungkin dari Pak Probo? Nggak apa-apa. Kalau warung sebelah itu lebih murah nanti kita borong aja. Karena kan gini, di travel itu kita sudah semua serba tahu lah. Tiketing yang ambilnya di tempat yang sama, hotelnya juga sama, gitu kan. Paling selisihnya enggak akan jauh berbeda. Jadi modalnya wis podo istilahnya. Sing tinggal awakmu ngambil untung piro, no. Warungmu itu mau gawe rugi apa piye gitu kan. Mau gawe rugi yang hitung-hitung murah-murah kan ngono kan. Tapi itu tadi namanya di travel kalau terlalu mepet ngambil untungnya dan kita enggak siap resiko. Kadang-kala yang tidak terduga itu karena jamaah enggak mau tahu gitu loh. Taunya antum jualan paket seperti ini, ya aku pengen seperti ini kan gitu kan. Tadi sampaikan Ustaz Abu Hudzaifah, hotelnya ini tiba-tiba kok ganti dan sebagainya. Itu kadang-kala di luar kontrol kita. Ini tadi juga Ustaz Abu Ahmad itu di Japri Travel lain ternyata dikasih suite, kamar suite. Kamar suite itu kayak model villa gitu loh. Satu kamar itu ada satu ruangan, ada 3 kamar, kamar mandinya di luar, dipakai barengan. Satu pintu 2 kamar, kamar mandinya di luar, gitu kan. Itu kan tidak nyaman untuk keluarga. Apalagi kalau ibu-ibu, kamar mandi di luar, gitu kan, harus nutup aurat terus kan repot. Apalagi kalau ibu-ibunya takut, malam-malam mau pipis, khawatir gitu kan. Sepi soalnya. Walaupun di Madinah gini, kalau malam juga ada yang takut, Pak. Soalnya di hotelnya juga sepi, orang pada ke masjid mungkin atau misalnya istirahat gitu kan. Jadi seperti itu. Kalaupun memang travel itu yang jual jamaah misalkan banding-banding ya aja dibanding kan ngono lagu nih. Biarkan mereka menikmati di travel yang murah enggak apa-apa gitu, enggak masalah. Yang jelas tadi balik lagi ke kita insya Allah kita akan berubah maksimal untuk di pelayanan aja. Harga boleh sama, pelayanan harus prima kan gitu. Gimana Pak Probo? Yang jelasnya tadi, jadi sampaikan sedetail mungkin produk yang kita jual. Nggak boleh ditutup-tutupin barang satupun. Kalaupun ada resiko, kayak misalkan gini ya, yang antum pegang, brosur yang antum pegang itu sebenarnya kita belum booking tiket pesawat. Ya, jadi tanggal di situ itu estimasi keberangkatan kita di tanggal itu. Kenapa kok bilang estimasi tanggal itu? Karena di tanggal itu jadwal pesawat itu ada. Dan kami kalau di travel ada grupnya khusus untuk tiketing. Di-share dari mulai tanggal berapa? Tanggal 5 ya, 5 November sampai Maret 23 itu sudah ada jadwalnya. Tanggal sekian sisa berapa seat gitu ada. Dan tanggal-tanggal itu kita pakai. Dan kita belum nanti makanya ketika ada jamaah nanya, Pak ini jadwalnya pasti tahu. Insya Allah pasti Bu ini jadwal pesawat sudah ada jam tanggal sekian gitu. Tapi kalau memang nanti ada jadwal yang berubah nanti kami kabari. Disampaikan begitu aja enggak apa-apa. Dan resikonya, salah satu resikonya kalau memang beliaunya tidak bisa di tanggal lain, otomatis nanti kita sarankan nyari travel lain yang mungkin yang sunnah lah seperti itu. Dan kita, pengalaman kita kemarin itu ada 4 jamaah yang pindah karena mungkin kecewa gitu kan karena tanggalnya kok mundur terus. Mundurnya kemarin kita itu sebenarnya kita nunggu
jadwal izin perizinan turun. Makanya kita waktu itu belum booking tiket, kita sudah divisitasi oleh Kemenak, jadwalnya belum turun, akhirnya kita tidak booking tiket kemarin. Nah ternyata setelah booking tiket, terus tiketnya itu qadarullah mundur, yang harusnya akhir Oktober ternyata jadi awal November, padahal cuma selisih berapa hari aja. Tapi mereka tidak mau, ya sudah tidak apa-apa, kita kembalikan uangnya, kita kembalikan penuh. Kalau kesalahan di kita kembalikan penuh. Tapi kalau kesalahan di jamaah, biasanya kita potong dengan biaya yang kita keluarkan. Kayak apa? Kayak misalnya kita sudah keluar materai dan lain sebagainya. Nanti biasanya kalau signifikan kita akan potong, kalau tidak signifikan kita kembalikan. Pengalaman kemarin kita kembalikan penuh kepada jamaah yang memang tidak bisa berangkat bareng kita dan biar berangkat dengan travel lain. Tidak masalah. Katanya kan rezeki itu ada yang sudah ngatur ya. Orang lain itu tidak ikut kita, jatah rezeki kita tidak akan berkurang, kan ngono ya. Jadi tidak ada masalah. Kalau mereka sudah rezeki kita, biar bagaimana mereka tetap ikut kita. Kayak misalkan ya, jamaah kita ini ada jamaah yang dia sebenarnya itu sama keluarganya dia bulan Oktober harusnya berangkat. Qadarullah, administrasi dan sebagainya itu belum selesai. Akhirnya ditinggal otomatis sama keluarganya. Lah ternyata sama kita sekarang keluarganya. Jadi ya begitu namanya rezeki. Harusnya dia berangkat sama travel lain bersama keluarganya. Qadarullah Allah takdirkan administrasinya itu selesai. Akhirnya ikut kita yang jadwalnya agak mundur kan gitu. Termasuk kemarin ada teman ini yang ikut sama saya ini. Asalnya dia itu sebenarnya minta paket haji. Dia minta paket haji, tak bilangin, nggak melu umroh aku ya tahun. Tiba-tiba ya melu umroh, berempat pisan malahan akhirnya. Kayak wis rezeki ngono, nggak usah khawatir. Travel lain boleh murah, orang boleh berpindah, tidak ada masalah. Yang jelas kita maksimalkan ikhtiar kita untuk jualan sama orang tadi. Kalau kemudian dia closing tidak closing ya bukan urusan kita kan, ngono ya. Betul Pak Probo ya. Yang penting bikin busur terus kan, ngono kan. Ya. Pasti ada pasarnya sendiri. Itu mungkin barangkali ada yang ditanyakan lagi. Ya. Monggo yang lain barangkali ada yang ditanyakan lagi atau barangkali mau menanyakan hal yang lebih dasar lagi mungkin. Pak, aku ini wis update tapi sing nonton mungkin cuma 2 atau 3, 5 karena kontaknya tidak banyak. Karena ngakai kontak gitu misalnya. Ya, tuku kontak ya. Zaman sekarang menurut saya zaman sekarang itu ketika kita punya HP yang serba Android, minimal mungkin 50 orang itu bisa lihat status kita, minimal paling sedikit. Saya dulu itu, saya tidak tahu di HP ini ada beberapa kali ada nama itu sudah tersave, ternyata namanya tidak ke-save, akhirnya tidak bisa lihat status saya. Dulu saya kan jualan kurma pakai nomor ini, nomor M3 ini. Saya kalau ada status kurma Ramadan itu hampir status gitu sudah habis ya Pak. Soalnya lihat sampai 300, 400 HP sering nge-hang gitu kan. Tapi sekarang nggak lihatin cuma 200 sekian kalau bikin status kan gitu kan. Tapi insya Allah kalau cuma 50 orang aja insya Allah bisa lihat status kita WA. Paling mudah WA. Dan caranya ketika teman-teman tuh nge-share, jadi admin kami nge-share jadwal umroh, hari itu juga tuh nge-share. Hari itu nge-share. Jadi biar enggak ketinggalan. Oh iya. Ya, kalau bikin status jangan terlalu banyak-banyak. Kalau di WhatsApp. Nanti kalau kebanyakan kayak bis itu nanti dia malah di-mute orang. Dia malah modal. Iya. Iya, maksimal 10 boleh. Ya. Itu Mas Chandra mau nanya kayaknya dari Bangkalan. Ya, Pak Chandra. Monggo Pak Chandra. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan ini sebelumnya video tidak saya nyalakan, backgroundnya tidak mendukung. Siap. Oh di kafe dah. Oh. Nggak di rumah. Oh, ruangannya tidak mendukung.
Terus 10 menit yang lalu kira-kira juga sempat saya tinggal, jadi Afwan kalau mungkin pertanyaannya ternyata mengulang ya. Siap. Ini pertanyaannya sebenarnya banyak banget, tapi saya tanya yang dasar-dasar aja lah. Terutama terkait yang rombongan yang sedang di sana saat ini, rombongannya Kuba. Hmm. Hanya supaya kita bisa ini aja sih, bisa membayangkan, ikut merasakan gitu. Untuk yang rombongan saat ini ada berapa orang, kemudian pembimbingnya siapa, kemudian sekarang progresnya sudah berapa hari, di mana, dan seterusnya, dan seterusnya. Terus penasaran aja, karena ini masih yang ringan-ringan ya, isi paket perlengkapannya. Ah, gitu aja. Sementara begitu aja dulu. Ya, siap. Nanti tanya lagi nggak apa-apa, yang banyak Mas. Siap. Yang hari ini sebenarnya saya sama Ustadz Soleh Takwa Travel itu patungan beli tiket untuk 45 pack. 45 pack itu 45 jamaah itu cukup satu bis ya. Maksimal kalau kita tambah bisa sampai 50 saja. Bisa sampai 50 bis sebenarnya, 50 orang sebenarnya. Cuman enggak nyaman aja kalau terlalu padat gitu kan. Sebenarnya kemarin kalau tahu sampai 50 bis ya bisa nambah lagi jamaah. Kemarin ada yang mendaftar ikut juga, ternyata enggak kehabisan. Nah, saya sama Ustadz Soleh itu siapa yang bisa ngabisin tiket yang kita beli itu, siapa terbanyak enggak apa-apa dibawa gitu kan. Dan kemudian berjalan waktu, Ustadz Soleh itu sebelumnya sudah punya jamaah banyak memang. Akhirnya Ustadz Soleh terkumpul jamaah 35, sisanya bagian saya gitu kan. Akhirnya 47 pack, Kuba itu 15, Takwa 32. Kenapa kok jadi satu? Salah satu alasannya adalah untuk beli visa itu kalau rombongan banyak bisa lebih murah. Yang kedua, untuk order hotel dan paket-paket yang lain termasuk handling itu ketika kita banyak jamaahnya, kita bisa nego gitu kan. Akhirnya untuk maksimalkan itu ya akhirnya kita pakai berdua gitu kan, berdua. Dan hari ini sudah masuk di hari tiga saja. 4 hari Sabtu 4, 5, 6. Jadi nanti paket kita ini sebenarnya harganya 32 juta 12 hari awalnya. Nah, qadarullah ketika kita mau nyari tiket di akhir Oktober itu enggak ada, kita dapat tanggal 1 November yang pakai 13 hari. Akhirnya 6 hari tanpa menambah harga, di Madinah kita tambah 1 hari. Harusnya 5 hari Madinah, 5 hari Mekah. Kenapa? Karena pakai 13 hari itu 11 hari di Saudi, 2 harinya perjalanan, pulang pergi itu 2 hari. Jadi 5 hari Mekah, 6 hari Madinah. Kita masuk di sini 4 hari di Madinah. Dan alhamdulillah lancar lah istilahnya di sini, tidak ada problem yang signifikan kecuali kemarin ketika ada miskomunikasi ketika mau masuk hotel sempat agak lama dapat kuncinya. Sebenarnya bisa disiasati, qadarullah kita belum pengalaman di situ. Kemarin dapat nasihat dari Ustadz Abu Ahmad, insyaallah nanti untuk ke depan tidak seperti itu. Jadi idealnya memang ketika kita sudah sampai bandara Madinah, itu di base itu sudah dapat kunci. Nah, qadarullah kemarin ada problem dengan muasat dan lain sebagainya, agak lama kita menyerahkan kuncinya, sampai mungkin di lobi itu ada berapa, 1 jam lebih mungkin masih nunggu. Itu seperti itu. Dan ya begitu, itu kadangkala di luar kontrol kita. Kayak misalkan kemarin ada kerusakan servernya imigrasi di Saudi, itu sampai 10 jam tertahan di bandara Saudi Madinah, nggak bisa keluar karena anunya belum distempel paspornya. Jadi seperti itu ya, kejadian-kejadian di lapangan seperti itu, kondisinya di sini seperti itu. Terus di Mekahnya insya Allah hari Senin pagi. Dan di sini informasinya di Raudhah itu kalau zaman dulu itu enggak pakai tasir izin rebutan, sekarang pakai izin gitu ya. Jadi nanti dari muasasah ini
mungkin untuk data masuk di Raudhah. Sebenarnya balik lagi tadi ditanya masalah berapa jumlahnya. Sebenarnya jumlah 15 pun orang pun kita sendiri. Cuman akhirnya cost-nya ada beberapa mungkin yang agak besar dan itu mungkin membebani kita sebenarnya. Like bisa barengan gini sebenarnya lebih irit. Kemana-mana bareng. Terus ustadznya juga nanti tadi kemarin sudah ada Ustadz Abu Ahmad juga. Ustadz Abu Ahmad itu lama di sini di Mekah. Terus sempat pulang pandemi, istrinya 4 ya. Laki tenan dia, Janoko ya ini. Senyumannya Pak Prof. Guru Istiqomah. Terus untuk kita sendiri, selain saya yang dampingi ada Ustadz juga, Ustadz Hasan, ini beliau alim al-irsyad ini ya nyamar. Terus juga ada Ustadz Soleh yang dari Taqwa Travel. Jadi sebenarnya Pak, kalau kita di umroh, memang sistem kajian itu juga bagus, cuman ada kalanya itu kurang maksimal. Karena jamaah mungkin sudah sibuk dengan ibadah masing-masing. Terus juga kalau di sini kan juga ada kajian yang berbahasa Indonesia, Ustadz Ariful Bahri itu. Jadi ya banyak fasilitas walaupun di sini tidak ada ustadz. Sebenarnya yang ada ustadz itu cuma di kita loh Pak. Travel besar itu, nggak tahu ya ustadznya mereka ya. Setahu saya mereka nggak bawa ustadz. Mungkin ada kalanya yang bawa sih, tapi yang tak lihat itu beberapa malah nggak punya tour leader. Ada yang dihandle Ustadz Abu Ahmad itu cuma ada pimpinan rombongan dari jamaah, diambil pimpinan rombongan untuk dampingi, baru di sini sama beliaunya dihandle sendiri. Jadi sebenarnya kalau masalah ustadz itu ya di sini sebenarnya kalau antum paham itu juga enggak apa istilahnya enggak terlalu banyak berfungsi gitu loh. Misal antum sama Ustadz Kibar gitu ya. Memangnya antum mau ngapain di sini? Nanti kamarnya berbeda. Terus juga nanti ke masjidnya berbeda. Sudah kalau antum sudah sehari itu mungkin masih belum tahu, baru pertama kali umrah ya. Sehari masih bingung, tapi 2 hari itu sudah paham. Oh ini waktunya ke masjid, oh ini waktunya ke sana. Sudah mandiri masing-masing. Jadi, iya, Ustadz pun Ustadz besar biasanya juga punya kegiatan sendiri. Nggak mungkin antum ikut. Kenapa? Karena sudah ada mutawif sendiri. Di sini sudah ada mutawif sendiri. Biasanya mutawif gate itu tour gate itu yang nanti yang mandu di sini. Jadi keberadaan Ustadz sebenarnya lebih ke arah promo jualan. Tapi juga ada fungsinya juga ketika antum mungkin di jalan ada masalah-masalah agama yang perlu antum tanyakan, nanti bisa tanya langsung ke beliaunya juga. Ya ada fungsinya juga sebenarnya seperti itu. Begitu Mas Andra, mungkin ada yang belum jelas. Soalnya saya juga sering ditanya loh, ini pembimbingnya nanti siapa gitu. Itu sering ditanya begitu juga ketika jualan paket umroh itu sering ditanya. Tapi kalau kita ada tour leadernya dari sini. Dan saya lihat ya memang di perjalanan umroh itu di tour leader itu lebih ke arah teknis sebenarnya. Ngurusi koper, ngurusi kumpul jamaah gitu kan. Jadi ibaratnya enggak cocok lah untuk tempat kajian dalam tanda kutip ya. Maksudnya sudah pada sibuk dengan sendiri. Bayangkan orang safar loh. Mungkin yang keluarga gitu repot dengan anaknya. Yang bawa orang tua repot dengan orang tuanya gitu. Itu biasanya sudah mandiri masing-masing kalau sudah kegiatan sendiri gitu. Tapi memang kadang-kala ya tadi orang khawatir lah kalau nanti tidak maksimal. Tapi Ustadz Abu Ahmad ini punya trik kok. Kalau masalah umroh. Umroh itu kayak misalkan tawaf. Tawaf itu kan harus 7 kali putaran. Beliau bilang, nanti jamaah dikasih tahu aja. Nggak usah ngitung. Yang penting dongo. Sing ngitung awake dhewe. Jadi jamaah ikut kita terus ngintil. Kita waktunya keluar dari lokasi tawaf berarti sudah selesai. Kita keluar dari lokasi sa'is, berarti sudah selesai. Itu toh. Kadang-kala kan kalau orang sudah sepuh, memang saya saja yang baru ketika di bulan Ustadz Abu Ahmad itu, saya saja itu kalau tawaf itu masih ngitung Pak, wes piro ya, wes piro. Soalnya kan banyak orang barengan, terus kemudian juga kita harus berdoa gitu kan. Jadi kadang-kala itu juga ngeblank. Tapi kalau kita siasati seperti tadi, secara teknis, Pak, Bu, nggak usah dihitung.
nanti biar kami yang hitung. Kalau nanti sudah keluar berarti sudah selesai, bilang itu aja. Dia fokus untuk ibadah, untuk doa. Itu lebih bagus. Nah, nanti bikin program aja yuk. Teman-teman marketing yang mau bikin program paket umroh murah, bisa kita setting. Tapi harus bersabar. Kayak misalkan mau tidur di dar, kayak kontrakan loh. Di sini ada. Itu lebih murah. Berapa berarti? 50 real, 40, 100 ya. Ya, 100 real lah. 100 real itu per kamar isi 5. 400.000 isi 5. Jadi semalam itu untuk 100 ribuan lah untuk nginepnya. Kalau mau tanpa makan, kalau dengan makan atau beli tadi 15 real itu bisa makan seharian paling itu. Masakan nasinya. Bisa, nanti simpulkan seperti itu biar marketing juga tahu. Khusus marketing harga segitu enggak apa-apa. Kita berangkat bareng. Nanti kita berangkat ke sini bareng, berangkat berapa hari, patungan, semi backpacker. Insya Allah bisa kita fasilitasi, dari pihak travel bisa fasilitasi. Bagaimana? Udah Pak Prabowo? Ya, dan kalau di travel sebenarnya yang perlu kita sampaikan tidak ada yang pasti, Pak. Antum tahu slogannya 5 pasti itu kalau di kita hilangkan. Karena hampir semuanya itu tidak pasti, Pak. Tidak pasti apanya, jadwal pesawatnya. Saya dapati beberapa teman-teman di reschedule. Antum bilang pasti, nanti timbul pertanyaan lagi. Pasti itu absolut. Jadi tidak bisa kita bilang pasti gitu kan. Jadi bisa dipastikan, termasuk juga hotel itu bisa dipastikan. Itu seperti itu. Dan di travel, kalau saya digabung di tiketing itu ada namanya istilahnya orang jual rontokan. Rontokan tiket pesawat. Rontokan pesawat gini. Saya sama Taqwa Travel kan order 45 tiket ya. Sudah kita bayar nih DP. Katakanlah sudah salunasi juga lah gitu. Tapi menjelang keberangkatan kok cuma 40, berarti 5 yang kita bayar tadi kan kalau kita tidak jual berarti kan hangus. Nah, teman-teman travel lain itu menghabiskan tiket yang hangus ini dijual dengan cara rontokan, dijual rontokan tiket sekian, harga sekian gitu. Bahkan ada yang murah dari harga aslinya 3 juta, selisih 3 juta. Nah, itu bisa dipakai untuk backpacker marketing sebenarnya. Saya kadang-kala itu guyon sama Ustaz Soleh. Masalah Desember ini kan ada beberapa jamaah yang mau berangkat. Kapan kita booking ini? Tak bilang nanti aja Ustaz, tunggu tiket murah gitu kan. Kadang ada soalnya gitu kan. Makanya nanti kalau ada program marketing, kita nunggu paket seperti itu dan sebagainya, nanti insya Allah bisa kita manfaatkan. Jika memungkinkan antum mau berangkat, nanti bisa bareng-bareng jamaah. Jadi gini, yang lebih murah itu seperti tadi, nggak perlu nunggu semuanya berangkat. Misalnya antum, Pak aku tak budal Januari ya, itu bisa berapa orang, 5 orang. Nanti barangkan jamaahku yang reguler, antum tidur di dar, yang lain tidur di hotel gitu. Itu murah, memang murah banget. Insya Allah bisa. Oke. Anak-anak info aja di sini sudah azan asar. Ya. Ini gimana, kita rehat atau kita sudahi? Sudahi aja karena saya ada jadwal ke Raudhah ini sama jamaah jam 1:30. Di sini 1:30 pada zuhur. Nanti insyaallah kita sambung lagi lah kalau event-event seperti ini, barangkali dan jawab dengan para teman-teman marketing, nanti kita bikin lagi. Ya, kita adakan sesi sharing-sharing lagi nanti. Oke, kalau gitu matur nuwun atas sharing-sharingnya Pak Nanang, matur nuwun juga atas kehadirannya rekan-rekan marketing sekalian. Untuk meeting hari ini kita akhiri sampai di sini, kita tutup dengan doa kafaratul majelis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.